Ini adalah abalon. Walau mungkin sebagian dari kalian melihat abalon ini tidak menggugah selera makan, namun perlu kalian tahu ternyata seafood ini memiliki harga yang cukup mahal. Mulai dari harga 350.000 per kilogram hingga 850.000 per biji untuk abalon premium. Abalon merupakan spesies kerang-kerangan dari famili Haliotidae dan termasuk hewan herbivora karena mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan biasa mencari makan saat kondisi gelap. Abalon ini biasanya ditemukan di balik batu, di perairan dingin seperti di lepas pantai Selandia Baru, Afrika Selatan, Australia, bagian barat Amerika Utara, dan Jepang. Secara tradisional, abalon liar dipanen secara manual, satu persatu dengan tangan. Dibutuhkan penyelam yang handal dan peralatan yang mendukung, karena abalon biasa ditemukan di dasar laut karena cangkangnya yang berat. Proses pemanenannya yang penuh resiko dan modal yang besar membuat harga abalon memiliki harga yang fantastis. Namun jumlah abalon di alam liar kini mulai menipis karena pemanasan global. Sehingga membuat banyak orang berlomba untuk membudidayakan abalon ini di penangkaran. Salah satunya berada di Australia, tepatnya di Victoria Abalone Farm, telah berhasil membudidayakan abalon di penangkaran dengan jumlah produksi yang fantastis. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat proses budidaya abalon dari awal hingga panen. Salah satu negara yang terkenal dengan kualitas dan produksi budidaya seafood adalah Australia. Hal ini didukung karena kondisi geografis Australia yang dekat dengan Samudra Selatan yang luas dan juga sumber air laut yang bersih. Salah satu peternakan seafood yang terkenal adalah abalon. Abalon adalah makanan laut yang memiliki tekstur sangat kenyal seperti permen karet dengan rasa yang sedikit hambar. Walau begitu, seafood satu ini mengandung kaya akan protein, serat, dan juga berbagai macam vitamin serta mineral. Abalon sendiri oleh rakyat Tiongkok dipercaya sebagai makanan yang dapat membawa keberuntungan. Seperti yang dibahas sebelumnya, wilayah perairan Antartika Great Southern Ocean yang mengelilingi Australia membuat penangkaran ini menjadi tempat yang bagus untuk peternakan hasil laut, baik kerang abalon atau haliotis. Setelah memiliki tempat strategis, tugas berat lainnya bagi para peternak adalah membuat kolam yang menyerupai suasana hidup abalon di habitatnya. Salah satu usaha ini adalah dengan cara membuat kolam yang terbuat dari batu, di mana habitat tempat abalon berlindung di alam liar. Selanjutnya, peternakan harus dapat mengatur suhu dingin air dan kadar oksigen di dalam kolam. Untuk membuat abalon ini merasa nyaman seperti di habitatnya, peternak menggunakan air laut asli yang dipompa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, melalui pipa-pipa besar dan mengangkut air laut ini dari Great Southern Ocean ke peternakan yang berjarak sekitar 300 meter. Setiap hari puluhan ribu air laut dipompa per detik. Aliran air laut ini akan diatur dengan generator yang super canggih yang akan mengatur sirkulasi air, baik memompa ke dalam peternakan atau membuangnya kembali ke laut setelah digunakan dan disaring terlebih dahulu hingga bersih. Sementara itu, untuk mengatur sirkulasi oksigen dalam air, peternak membuat simulator ombak yang akan menumpahkan air setiap 1 jam sekali.
Simulator ini juga akan membuat kolam mini benar-benar menyerupai habitat asli abalon di dalam laut, sehingga abalon dapat tumbuh dengan cepat tanpa stres. Proses budidaya abalon dimulai di ruangan ini, di tempat pemijahan. Setelah pemilihan induk, indukan abalon akan dibawa ke ruangan dengan lingkungan yang sangat terkontrol dan dipantau oleh tim ahli. Air yang digunakan disaring dan disterilkan terlebih dahulu. Di tangki pemijahan, indukan akan menghabiskan waktu sekitar 24 jam sebelum akhirnya telur-telur menetas, dan dalam beberapa hari, peternakan akan mendapatkan jutaan larva abalon yang berenang bebas. Setelah itu, larva abalon ini akan dipindahkan ke kolam pembibitan. Bayi abalon akan menghabiskan 6 bulan di kolam ini. Bayi abalon ini akan menempel pada media rak dan diberi makanan ganggang mikro dan ganggang yang tumbuh secara alami di dalam kolam. Di peternakan ini dapat menampung hingga 6 juta abalon budidaya. Batu kolam dan ombak buatan dapat membuat lingkungan yang sempurna bagi tumbuh kembang abalon. Setelah 6 bulan dalam kolam pembibitan, abalon-abalon ini akan dipindahkan ke kolam pembesaran. Di kolam pembesaran, abalon diberikan pakan buatan untuk memenuhi kebutuhan pakan mereka dan mempercepat tumbuh kembangnya. Walau begitu, pakan buatan ini bebas dari antibiotik dan hormon pertumbuhan. Abalon akan menghabiskan 2,5 tahun di kolam ini, hingga akhirnya dapat dipanen dengan rata-rata berat 100 gram. Setelah abalon berumur 3 tahun, mereka sampai pada akhir siklus produksinya. Abalon ini sudah memiliki berat minimum dan siap untuk dipanen. Setiap kotak kolam dapat menghasilkan 800 kg abalon. Pekerja akan memanen dengan cara berbaring dan menempatkannya pada keranjang pemanenan. Abalon ini selanjutnya dibawa ke tangki pembersihan, di mana di tangki ini mereka akan dimasukkan ke dalam air dingin yang akan membius mereka. Mereka akan didiamkan di tangki ini selama 2 hingga 3 hari untuk menenangkan abalon sehingga tidak stres dan mati sebelum proses pembekuan. Selanjutnya, abalon dibawa masuk ke ruang pembekuan. Proses pembekuan ini menggunakan cairan nitrogen dan juga air garam yang sangat dingin. Hal ini membuat simulasi mati suri terhadap abalon sehingga abalon akan tetap segar dan hidup ketika sampai di tangan konsumen. Pada fase ini, abalon siap untuk menempuh perjalanan mereka ke para konsumen di beberapa negara.
Kerang hijau adalah salah satu komoditas laut yang sangat digemari baik di Indonesia maupun di Eropa. Hal tersebut sangat beralasan mengingat kerang hijau memiliki gizi yang tinggi dengan harga yang terhitung terjangkau. Selain itu, kerang hijau memiliki sebaran yang cukup luas mulai dari Laut India bagian barat hingga Pasifik Barat yang biasanya mudah ditemukan pada perairan pesisir, daerah mangrove, dan muara sungai. Kerang hijau juga merupakan salah satu biota laut yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak pada tekanan ekologis yang tinggi tanpa mengalami gangguan yang berarti. Dengan sifat dan kemampuan adaptasi yang hebat ini, kerang memiliki potensi yang besar untuk dikembangbiakan. Karena kemampuan adaptasi yang kuat ini juga memungkinkan kerang hijau dapat menimbun racun pada daerah atau kawasan yang tercemar. Lalu, bagaimana cara membudidayakan kerang hijau dengan teknologi modern? Pada kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi peternakan kerang hijau di Prancis dan Selandia Baru. Kerang hijau atau dikenal juga sebagai green mussels adalah binatang lunak yang hidup di laut, bercangkang dua, dan berwarna hijau. Di Indonesia sendiri, kerang hijau dapat ditemukan melimpah pada perairan pesisir, daerah mangrove, dan muara sungai. Kerang hijau hidup secara bergerombol dan menempel kuat dengan benang biosusnya pada benda-benda keras seperti kayu, bambu, dan batu. Kerang hijau termasuk hewan yang melakukan pembuahan luar dalam berkembang biak. Ketika musim kawin tiba, kerang hijau akan menyemprotkan sperma dan sel telur di air dan membiarkannya tercampur secara alami. Percampuran tersebut akan menghasilkan pembuahan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Kemudian, telur akan menetas dan menjadi lava. Lava akan tumbuh menjadi spat sampai umur 15 hingga 20 hari. Setelah itu, mereka akan tumbuh menjadi kerang hijau dewasa di usia 5 hingga 6 bulan. Dalam mendapatkan bibit kerang hijau atau juga disebut dengan spat, beberapa peternak di Prancis masih mengandalkan penangkapan dari alam, di mana kegiatan ini dimulai dengan para pekerja mengumpulkan cangkang kerang hijau dewasa dan menghancurkannya. Kemudian, pekerja akan memasukkan pecahan kerang ini ke dalam jaring dengan bentuk memanjang seperti ini. Setelah itu, pekerja akan menggantung cangkang kerang ini pada struktur besi dan membawanya ke tempat habitat kerang hijau pada musim kawin. Dalam 15 hingga 20 hari ke depan, petani akan kembali lagi ke tempat ini untuk memanen spat kerang hijau dari cangkang kerang mati ini. Peternak kerang hijau yang lebih maju di Selandia Baru kini sudah memiliki penangkaran khusus untuk kerang hijau dan membudidayakannya untuk mendapatkan bibit lebih banyak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari sistem budidaya ini. Seluruh proses budidaya kerang hijau ini dilakukan dalam ruangan dan diatur lingkungannya dengan komputer.
Pekerja akan mengamati setiap tingkat perkembangan kerang hijau untuk menentukan waktu terbaik untuk memanen bibit spat kerang hijau ini. Kemudian, para pekerja akan melepas spat kerang hijau dari wadah jaring ini dengan memasukkan ke dalam mesin dan mengumpulkan spat ke dalam wadah. Bibit spat kerang hijau ini kemudian akan dibawa ke ladang tempat pengembang biakan di pinggir pantai. Untuk menghadapi pasang surut air laut pada saat pemasangan spat kerang hijau dan saat panen, pekerja akan membawa kendaraan amfibi yang dapat berjalan di darat dan dapat mengambang seperti kapal saat terendam air pasang. Dalam budidaya kerang hijau, ada 4 cara budidaya yang umum digunakan. Namun yang paling sering digunakan ada 2 cara, dan termasuk apa yang digunakan oleh peternak kerang hijau di Prancis dan Selandia Baru. Budidaya kerang hijau dengan metode tancap. Metode budidaya pertama ini, pekerja akan menancapkan tiang terbuat dari kayu atau juga dari bambu sebagai tempat untuk menempelkan bibit spat kerang hijau. Panjang kayu yang digunakan tergantung pada kedalaman perairan saat pasang dan surut air laut. Pekerja akan menyisakan bagian yang menjulang sekitar 50 hingga 100 cm. Bagian atas kayu selain digunakan untuk media menempelkan spat, juga digunakan sebagai tanda dan untuk memudahkan mencabut saat panen kerang hijau tiba. Spat bibit kerang hijau akan dimasukkan ke dalam jaring panjang menyerupai tali, atau disebut juga dengan tali kolektor. Kemudian pekerja akan melilitkannya mengelilingi kayu dengan bentuk spiral seperti ini. Jarak antara kayu dapat bervariasi antara 0,5 hingga 1 meter, tergantung dari kesuburan perairan, luas area budidaya, dan banyaknya kolektor yang dipasang. Selanjutnya, membiarkannya selama 5 hingga 6 bulan hingga waktu panen tiba. Budidaya kerang hijau dengan metode rakit tancap. Metode budidaya yang kedua memiliki langkah yang hampir sama, di mana pekerja akan menancapkan kayu sebagai pancang untuk tempat mengikat tali spat kerang hijau. Perbedaannya adalah saat spat sudah dimasukkan ke dalam tali kolektor, pekerja tidak melilitkannya ke kayu, melainkan membentangkannya dari satu pancang ke pancang lain, kemudian mengikatnya. Selanjutnya, pekerja hanya perlu melakukan pengecekan secara berkala. Dalam waktu sekitar 6 bulan, bisa didapatkan hasil sekitar 20 hingga 25 kg untuk masing-masing tali. Setelah 6 bulan berlalu dan melalui pengecekan berkala, pekerja selanjutnya akan memanen kerang hijau. Pekerja akan membawa kapal khusus yang akan membantu pekerja untuk memanen kerang hijau dari tiang-tiang ini. Seorang pekerja akan mengendalikannya untuk menarik tali kolektor yang sudah dipenuhi dengan banyak kerang hijau dewasa ini. Kemudian, kerang hijau ini akan dikumpulkan ke dalam wadah. Hasil panen ini selanjutnya dibawa ke pabrik pengemasan.
di mana kerang-kerang ini akan dipisahkan dari tali kolektor dan juga dibersihkan lewat beberapa tahapan pembersihan di mesin ini. Selanjutnya, kerang hijau siap untuk dikemas dan didistribusikan ke seluruh Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya. Benda berharga satu ini adalah mutiara. Mutiara adalah satu-satunya jenis perhiasan bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari makhluk hidup. Batu keras yang mengkilap ini dihasilkan di dalam jaringan lunak dari moluska hidup kerang mutiara dari sistem pertahanan diri. Selain keindahannya, hal yang membuat harga mutiara mahal adalah kelangkaan dan juga proses pembuatannya yang cukup lama. Baik itu mutiara yang tercipta secara alami maupun yang dibudidayakan di penangkaran. Namun, mutiara yang paling mahal dan langka berasal dari Tahiti, di mana tempat mutiara hitam ini berasal dan dibudidayakan. Pada video kali ini, kita akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses peternakan kerang mutiara di Jepang. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Alasan rekayasa teknologi mengajak kalian mengunjungi budidaya kerang mutiara di Jepang adalah karena Jepang menjadi negara pertama yang berhasil memproduksi mutiara dari proses budidaya sejak tahun 1943 oleh ilmuwan bernama Mikimoto. Proses menghasilkan mutiara secara alami dapat memakan waktu hingga 40 tahun. Namun dengan cara budidaya peternakan dapat memangkas waktu produksi menjadi 4 tahun. Alasan berikutnya adalah alasan ekologi. Perlu sahabat tahu, sebelum menerapkan proses dan teknik budidaya kerang mutiara, hal yang paling penting adalah menemukan tempat budidaya atau teluk yang cocok untuk tumbuh kembang kerang mutiara. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup kerang mutiara diantaranya adalah kualitas air, pakan alami, dan kondisi fisiologis organisme. Dan Teluk Ago yang terletak di Shima, tepatnya di prefektur Mie, Jepang, memenuhi kriteria ini. Teluk Ago yang dikenal karena keindahan dan kemudahan akses memiliki kedalaman rata-rata 10 meter. Selain itu, teluk ini juga tidak jauh dari pegunungan, membuat Teluk Ago ini menjadi tempat dengan nutrisi tinggi untuk tumbuh kembang kerang mutiara.
Semua kondisi ini menjadi Teluk Ago sebagai tempat sempurna untuk budidaya kerang mutiara. Proses budidaya kerang mutiara dimulai di ruang laboratorium pembibitan ini. Pemijahan induk dan perawatan larva dilakukan di laboratorium selama 40 hingga 50 hari. Kegiatan dimulai ketika sperma dan juga sel telur kerang mutiara dipertemukan. Setelah terjadi pembuahan, bibit kerang diangkat dan pekerja menempatkan jala plastik dalam tangki air sebagai media lava kerang untuk menempel. Selama kurang lebih 40 hari, para pekerja akan memberi makan lava-lava ini dengan plankton selama 2 hingga 3 kali sehari. Para pekerja juga akan rajin mengganti air jika sudah cukup keruh, karena dapat membuat lava kerang mati karena masih sangat sensitif. Setelah ukuran lava mencapai 2,2 mm dan lava sudah berhenti berenang dan sudah menempel, selanjutnya lava kerang mutiara akan dipindahkan ke Teluk Ago untuk mendapatkan air laut alami pertamanya. Pada tahapan ini disebut dengan proses pembesaran anak kerang mutiara. Pembesaran anak ini dilakukan di laut selama 16-20 bulan. Lembar kolektor yang telah ditempeli oleh anakan kerang mutiara dimasukkan ke dalam pocket pembesaran untuk diletakkan di long line pada kedalaman 10 hingga 20 meter. Pocket atau jaring tempat kerang secara periodik akan diganti 2 hingga 3 bulan sekali. Pekerja akan mengangkat untuk membersihkan dan juga dilakukan pengurangan kepadatan. Pengurangan kepadatan dilakukan untuk mengurangi kompetisi pakan antara sesama anak kerang. Sementara itu, pembersihan yang dilakukan ini sangat penting karena untuk melepaskan organisme penempel seperti spong, tunicate, dan alga. Sehingga setelah pembersihan dilakukan, siklus air yang membawa plankton dan oksigen dapat masuk ke dalam paket sebagai sumber pangan bagi kerang mutiara tersebut. Setelah anakan kerang mutiara tumbuh dewasa atau sudah berumur 18 hingga 24 bulan, maka kerang siap untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi mutiara atau proses perangsangan mutiara ini dilakukan setelah kerang mutiara berukuran 10 cm. Kegiatan ini dimulai dengan menempatkan kerang dewasa pada wadah bernama conditioning box, yaitu tempat untuk mengadaptasikan kerang dengan daratan. Yang selanjutnya, seorang pekerja akan bertugas untuk memberi stopper pada kerang mutiara. Stopper berfungsi untuk mencegah kerang mengunci sempurna pada kondisi pertahanan diri, yang akan membuat proses penanaman nukleus akan menjadi sangat sulit. Selanjutnya, pekerja ahli akan menanamkan nukleus ke dalam tubuh kerang sebagai perangsang untuk menghasilkan mutiara yang bulat sempurna. Jika kamu penasaran inti nukleus yang dimasukkan ke dalam kerang ini, sebenarnya benda ini terbuat dari cangkang kerang air tawar yang ditumbuk menjadi manik bulat sempurna dan dipoles. Nukleus ini juga dapat terbuat dari cangkang induk kerang mutiara dan bironit. Perangsang dengan nukleus ini bertujuan untuk mempercepat proses terbentuknya mutiara dan juga menghindari kerang memproduksi mutiara dengan bentuk cacat yang tidak bulat sempurna. Perlu kita tahu kalau pembentukan mutiara ini
berasal dari pertahanan diri, di mana kerang mendeteksi adanya benda asing masuk ke dalam tubuh, yang kemudian secara alami kerang akan merespon terhadap benda asing ini. Dengan menutupnya dengan zat bernama nacre yang memberi lapisan berwarna putih pada benda asing yang masuk. Selanjutnya, setelah proses penanaman nukleus ini selesai, kerang dengan segera akan dikembalikan ke tempat budidaya pada long line untuk waktu antara 18 hingga 24 bulan ke depan. Dalam proses perawatan kerang dewasa, pekerja dalam beberapa bulan sekali akan mengangkat naik kerang untuk dibersihkan dan juga untuk pemeriksaan dengan mesin X-ray untuk memantau perkembangan mutiara. Setelah ukuran mutiara mencapai 8 mm atau lebih, kerang akan dipindahkan pada jala bernama Fukinagashi. Pocket atau jala Fukinagashi ini yang nantinya hanya ditempati 2 kerang saja untuk proses pematangan mutiara. Setelah mutiara pada kerang mencapai ukuran 10 mm, proses pemanenan mutiara sudah dapat dilakukan. Proses pemanenan kerang di Jepang biasanya dilakukan pada bulan Desember. Peternak mutiara membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk dapat memanen karya mereka. 2 tahun digunakan untuk membesarkan dan 2 tahun berikutnya untuk pembentukan mutiara hingga akhirnya masuk musim panen. Dalam proses pemanenan ini, pertama-tama kerang mutiara dikeluarkan dari jala dan kerang mulai untuk dibelah. Setelah dibelah, mutiara akan mulai dikeluarkan, lalu daging yang tersisa akan dipisahkan dan nantinya akan diolah menjadi makanan seperti sashimi di Jepang. Sedangkan untuk mutiaranya sendiri, setelah dikeluarkan dari perut si kerang, mutiara-mutiara tadi kemudian dicuci bersih. Namun, karena mutiara ini diciptakan dari proses biologis, sehingga mutiara tidak perlu dipoles, karena sudah memiliki pancaran keindahan alaminya. Mutiara-mutiara ini sudah dapat dijual langsung ke toko perhiasan ataupun dibuat menjadi berbagai macam perhiasan di ruang produksi dengan cara melubangi atau menempatkan pada anting dan kalung. Perhiasan mewah ini umumnya dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari 1,1 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah per butir. Sedangkan untuk mutiara hitam, variasi harganya dimulai dari harga 3,3 juta per butir. Pada skala yang besar, peternak dapat memanen 3.000 hingga 5.000 butir mutiara dalam sekali panen. Kamu bisa membayangkan berapa banyak uang yang diperoleh. Namun kamu juga harus menghitung berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk proses budidayanya.
Tahukah kamu hewan laut yang satu ini? Ini adalah tiram. Tiram merupakan jenis kerang-kerangan air asin yang hidup di sekitar teluk. Jenis kerang satu ini biasa dikonsumsi orang Eropa seperti orang Prancis dalam keadaan segar atau mentah seperti ini. Orang Eropa sangat menggemari seafood yang satu ini. Itu mengapa peternakan tiram laut di Eropa sangat maju dan luas. Lalu, bagaimana proses pertanian tiram modern? Pada kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kamu mengunjungi peternakan tiram laut di Eropa. Ada banyak jenis tiram yang tersebar luas di seluruh dunia. Namun tiram di Eropa adalah tiram khusus yang hanya dapat ditemukan di sini. Tiram ini adalah Ostrea edualis atau juga dikenal dengan tiram pipih Eropa. Dalam proses budidaya tiram terdapat 3 kegiatan penting, di mana meliputi pengumpulan spat atau bibit tiram, yang kedua pembesaran, dan ketiga meliputi pemanenan dan pengemasan. Sampai saat ini, pengumpulan benih tiram atau biasa dikenal dengan spat tiram masih sangat bergantung dengan bibit dari alam. Di sisi lain, peneliti terus berusaha untuk menemukan cara pemijahan spat tiram secara buatan paling efektif di balai pembenihan. Untuk mendulang spat tiram, petani harus menyediakan alat yang digunakan untuk menarik tiram-tiram laut untuk mau menetaskan telurnya di alat kolektor ini. Benda yang menyerupai piringan-piringan bersusun terbuat dari plastik yang ditempatkan di kerangka besi. Sebelum menempatkan kolektor-kolektor ini di laut, pekerja akan merendam alat ini pada adonan magnesium. Kemudian pada musim berpijah, pekerja akan membawa kolektor ini menuju ke lokasi di mana induk-induk tiram itu sedang atau sehabis berpijah. Tempat yang paling ideal adalah masih pada daerah teluk, sehingga kolektor-kolektor ini terlindung dari amukan angin dan gelombang yang dapat menghanyutkan alat ini. Kedalaman pemasangan kolektor yang dapat ditempeli spat tiram sangat bervariasi dan sangat tergantung dari pengalaman dan penelitian. Hasil perolehan spat tiram dengan teknik ini sangat tergantung pada ketepatan waktu pemasangan kolektor. Keadaan ini dipengaruhi banyak hal, mulai dari lokasi, suhu, kadar garam, pasang surut, dan faktor lainnya. Setelah beberapa minggu dari musim berpijah selesai, petani akan kembali lagi untuk memanen spat tiram dari kolektor-kolektor yang sudah ditempatkan sebelumnya. Berita bagusnya, alat kolektor ini sudah dipenuhi dengan spat atau benih tiram muda.
Selanjutnya, pekerja akan membawa kolektor ini ke darat untuk melalui proses selanjutnya. Di sini, pekerja sudah bersiap untuk merontokkan bibit tiram muda dari kolektor dengan mesin perontok khusus. Tiram-tiram muda yang sudah terpisah selanjutnya akan dikumpulkan, diangkut untuk kemudian dipindahkan ke bagian pembibitan. Pada bagian pembibitan, tiram ini akan dibesarkan secara intens hingga mencapai ukuran yang siap untuk diletakkan di ladang-ladang di sekitar pantai. Setelah tiram-tiram muda ini memenuhi ukuran standar, selanjutnya tiram-tiram muda ini akan dimasukkan ke dalam sangkar jaring yang kemudian ditutup dengan kabel kawat. Setelah semua spat tiram masuk ke dalam sangkar jaring, langkah selanjutnya adalah penempatan tiram ke dalam ladang-ladang pembesaran tiram di tepi pantai. Proses penempatan ini harus dilakukan sangat cepat dan pada siang hari, di mana air laut sedang mengalami surut. Pekerja berburu dengan waktu untuk sesegera mungkin menempatkan semua bibit spat tiram ini pada rakit-rakit besi yang sudah tersedia. Metode rakit seperti ini biasa digunakan untuk perairan dengan kedalaman 5 meter saat terjadi air pasang. Bibit tiram ini akan dibiarkan di ladang hingga mencapai ukuran 100 mm. Biasanya untuk mencapai ukuran ini diperlukan waktu pemeliharaan selama 12 hingga 18 bulan semenjak masa pengumpulan spat. Namun, pemanenan juga dapat dilakukan dengan kategori lain, di mana apabila daging tiram sudah berwarna putih susu yang mengandung glikogen. Selama proses pembesaran ini, tiram akan sangat tergantung dengan kondisi suhu dan juga ketersediaan plankton alami sebagai sumber makanan utamanya. Sedangkan ketersediaan plankton sendiri sangat dipengaruhi oleh tingkat kesuburan pada lokasi budidaya. Selain plankton, kalsium juga diperlukan tiram untuk pertumbuhan dan kekuatan cangkang tiram. Ketersediaan kalsium alami dipengaruhi oleh lingkungan dalam air tempat di mana tiram dibudidayakan. Air laut di sekitar budidaya harus bebas pencemaran, sehingga memiliki kadar kalsium yang tinggi. Tidak banyak perawatan yang dilakukan untuk budidaya tiram, karena hampir semua unsur utamanya tergantung dengan kondisi alam. Namun hal yang perlu diperhatikan bagi peternak tiram adalah predator dari tiram-tiram ini. Sehingga pekerja akan diturunkan beberapa bulan sekali untuk membersihkan dan membalik sangkar jaring tiram dan juga membersihkan dari kemungkinan predator tiram seperti siput dan kepiting. Selanjutnya adalah musim panen. Setelah pekerja mengecek dan mendapati tiram memenuhi syarat panen, baik dari segi ukuran atau bentuk dagingnya, pekerja akan segera diturunkan dengan traktor untuk mengangkut sangkar jaring tiram dan membawanya ke pabrik pengolahan.
Pada pabrik pengolahan, tiram-tiram ini akan dimasukkan ke bak penampung untuk dicuci, kemudian akan berbaris terbawa konveyor untuk dibersihkan dari kontaminasi dan bakteri melalui beberapa tahapan dan langkah pembersihan, sehingga sampai ke proses pengemasan. Hasil dari panen ini sebagian akan dikirim ke toko-toko seafood lokal, dan sebagian lainnya akan diekspor ke negara Eropa lainnya.